Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Duel tandang ke Inter Milan Kamis 26 November 2020 mendatang diyakini akan berjalan alot bagi Real Madrid. Zinedine Zidane harus memutar otak untuk mengatasi masalah absennya sejumlah pemain. Pertandingan ini sama pentingnya bagi kedua tim. Madrid wajib menang untuk menjaga asa lolos ke fase grup, dan Inter pun terancam gagal lolos jika kembali kalah. Pada pertemuan pertama kemarin di match ketiga, Madrid berhasil menang beruntung dengan skor 3-2. Mereka sempat unggul 2-0 lalu lengah jadi 2-2, dan beruntung bisa mencetak 1 gol lagi. Kini Madrid mungkin membutuhkan keberuntungan yang sama untuk menang melawan Inter Milan. Jeda internasional kemarin merugikan banyak tim besar, salah satunya Real Madrid. Sergio Ramos harus menepi lebih dari sepekan karena menerima cedera saat membela timnas Spanyol. Kehilangan Ramos jelas merugikan sebagian besar kekuatan Madrid. Nahasnya di saat yang sama pun mereka harus menerima absennya Karim Benzema. Sang striker pun harus melewatkan pertandingan ini karena cedera. Benzema berlatih sendiri di Valdebebas pada beberapa hari terakhir, berusaha memulihkan diri. Zidane pun akan kehilangan beberapa pemain lain seperti Luka Jovic, Eder Militao, dan Fede Valverde. Untungnya dia bisa membawa Casemiro yang baru dinyatakan negatif dari COVID-19. Absennya Ramos dan Benzema secara bersamaan jelas menjadi ancaman besar untuk Madrid yang sekarang. Keduanya adalah pemain terpenting dalam skuad Zidane beberapa musim terakhir. Benzema adalah top skor Real Madrid musim lalu, dan di posisi kedua adalah Ramos. Pemain-pemain lainnya tidak bisa diandalkan mencetak gol. Bahkan Eden Hazard pun masih mengecewakan. Untuk laga ini, Zidane bakal mengharapkan kerja keras lini serangnya tanpa striker murni. Dia mungkin akan memasang salah satu winger dalam peran false nine. Ada dua masalah Madrid untuk laga ini. Mereka tumpul di lini serang tanpa striker dan rapuh di belakang tanpa sang kapten. Inter jelas diuntungkan dengan kondisi ini. Terlebih mereka bermain di kandang sendiri. Pasukan Antonio Conte pun baru mewujudkan comeback impresif dengan skor 4-2 atas Torino akhir pekan lalu. Inter memang punya masalah-masalahnya sendiri. Tapi jika mereka bisa menunjukkan semangat juang yang sama untuk meladeni Real Madrid, sepertinya Los Blancos harus siap babak belur. Legenda sepak bola Brazil Rivaldo menilai Real Madrid akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi pemain PSG Kylian Mbappe. Rivaldo meyakini Mbappe akan menjadi rekrutan bagus untuk Los Blancos. Kekuatan Real Madrid diprediksi Rivaldo akan bertambah kuat dengan adanya Mbappe yang terkenal dengan ketajamannya di gawang lawan. Mbappe sudah mencetak 126 gol dalam karir profesionalnya. Namun Rivaldo tahu PSG tidak akan melepas Mbappe dengan mudah. Sebab penyerang berpaspor Prancis itu adalah senjata utama PSG dalam mewujudkan impian besar mereka untuk menjuarai Liga Champions. Mbappe yang berusia 21 tahun itu juga merupakan aset masa depan PSG. Les Parisiens diprediksi akan mematok harga mahal untuk Mbappe menurut Rivaldo. Harga pasar Mbappe sekarang menyentuh angka sekitar 3 triliun rupiah. Harga mahal itu menjadi bukti kualitas penyerang yang mengantarkan timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Rivaldo percaya Los Blancos akan mampu mendapatkan tanda tangan Mbappe, sebab penyerang berpaspor Prancis itu juga tertarik bermain di Real Madrid. Rivaldo menilai Mbappe juga mau mencicipi kompetisi yang lebih kompetitif ketimbang Liga Prancis. Rivaldo mengatakan, PSG tidak akan membiarkannya pergi semudah itu atau dengan harga murah. Akan tetapi sepak bola adalah perdagangan dan pemain Mbappe tidak ingin tinggal lebih lama di sepak bola Prancis. Jadi saya pikir cepat atau lambat dia akan pindah ke Spanyol. Rekor Thibaut Courtois dalam menghadapi tendangan penalti lagi jelek. Ini yang sedang jadi titik lemah Real Madrid. Dalam lanjutan Liga Spanyol, Real Madrid bertemu ke markasnya Villarreal di Estadio de la Cerámica Sabtu 21 November 2020. Los Blancos harus puas dengan hasil seri 1-1. Cuma dapat tambahan 1 angka, Real Madrid belum beranjak dari peringkat keempat klasemen Liga Spanyol sementara dengan 17 poin dari 9 pertandingan. Mereka terpaut 6 angka dari Real Sociedad yang ada di puncak klasemen. Dilansir dari Marca, kiper Real Madrid Thibaut Courtois lagi punya rekor buruk dalam menghadapi eksekusi penalti. Dari 15 kali tendangan penalti yang dihadapinya sejauh ini, 13 diantaranya tak mampu dimentahkan. Sisanya 1 ditepis, 1 lagi melebar. Pertandingan sebelum kontra Villarreal, Real Madrid takluk 1-4 dari Valencia. 3 gol yang bersarang ke gawang kiper asal Belgia itu bersumber dari titik putih. Thibaut Courtois pun gawangnya lagi mudah dijebol. Dari 9 laga di La Liga, sudah 10 kali kebobolan. Alhasil Real Madrid lagi kesusahan di La Liga serta di Liga Champions. Peluang mempertahankan gelar juara La Liga semakin berat. Plus persaingan perebutan trofi Liga Champions bakal lebih ketat. Apakah performa kiper ex-Chelsea yang kini berusia 28 tahun itu sedang menurun? Atau lini belakang Real Madrid yang lagi kurang kukuh?
Di tengah duel antara Inter Milan versus Real Madrid di Liga Champions pada Kamis 26 November dini hari nanti, kedua klub punya agenda di luar lapangan berkaitan dengan dua pemain dari kedua klub. Menurut laporan Sky Jerman, Real Madrid dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan Inter Milan mengenai kemungkinan kesepakatan untuk pertukaran antara Isco dengan Christian Eriksen. Pemain internasional Denmark Christian Eriksen telah berjuang untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya sejak bergabung dengan Inter Milan dari Tottenham Hotspur pada Januari, usai bergabung ke klub dengan nilai transfer 454 miliar rupiah. Namun dengan Antonio Conte yang suka bermain dengan formasi 3-5-2 yang lebih membutuhkan gelandang pekerja ketimbang tipe playmaker, membuat gelandang serang berusia 28 tahun kurang mampu memberikan dampak bagi permainan Nerazzurri, dan bahkan belum mengemas satupun gol dan assist musim ini. Sementara itu, pemain internasional Spanyol Isco Alarcon juga telah menyatakan keinginannya meninggalkan Real Madrid karena kurangnya waktu bermain reguler. Baru bermain selama 285 menit di La Liga Spanyol dan belum mencatatkan satupun penampilan di Liga Champions. Kini dengan kedua playmaker tersebut siap meninggalkan klub masing-masing, Los Merengues dan Nerazzurri dikabarkan mulai melakukan pembicaraan tentang pertukaran kedua pemain. Namun jalan masih panjang sebelum kedua klub dapat menyetujui kesepakatan lantaran perbedaan harga jual keduanya. Isco dihargai Real Madrid mencapai 1,2 triliun rupiah, sementara Christian Eriksen hanya bernilai 454 miliar rupiah saat didatangkan Inter dari Spurs. Hanya menariknya adalah jika melihat harga pasar kedua pemain menurut transfer market, sebenarnya harga keduanya bisa dibilang terbalik. Harga asli gelandang Spanyol dengan 38 caps ternyata jauh lebih rendah, sekitar 336 miliar rupiah. Sedangkan bintang Denmark dengan 103 caps masih punya harga jual mencapai 841 miliar rupiah. Juan Bernat menyatakan soal Sergio Ramos mau pergi dari Real Madrid dan melanjutkan karirnya di PSG itu hanyalah rumor. Diketahui bek tengah itu masa kerjanya akan berakhir bersama raksasa Liga Spanyol pada Juni 2021. Akan tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda pencapaian kesepakatan yang baru dengan kubu Real Madrid, sehingga Sergio Ramos saat ini terus dikaitkan dengan berbagai klub top Eropa. Sedangkan dari berbagai laporan, PSG adalah klub yang kabarnya akan menjadi tujuan berikutnya bagi sang bek. Bahkan klub berjuluk Expression itu juga kabarnya menawarkan kontrak selama 3 tahun kepada pemain bola berusia 34 tahun tersebut. Di sisi lain, PSG juga siap menggajinya sebesar 20 juta euro atau setara dengan 336 miliar per musim. Namun Juan Bernat memastikan bahwa PSG tidak berminat untuk mendatangkan Sergio Ramos ke Paris Saint-Germain. Kendati demikian, dia memujinya sebagai pemain luar biasa selama bertahun-tahun pada posisinya. Berbicara kepada AFP, Juan Bernat mengatakan dia adalah seorang bek tengah yang berpengalaman dengan dukungan kualitas yang sangat bagus. Menurutnya, mantan pemain jebolan Sevilla itu telah membuktikannya selama bertahun-tahun dengan konsisten. Akan tetapi, Juan Bernat memastikan bahwa soal kepindahan Sergio Ramos ke PSG tidak benar. Dia menilainya sebagai sebuah gosip. Usai membahas bek andalan Real Madrid tersebut, Bernat saat ini sedang mengalami cedera yang cukup serius. Ex-Akademi Valencia itu juga memastikan dia baru bisa bermain lagi untuk PSG antara bulan Februari atau pertengahan Maret musim depan. Takefusa Kubo yang mendapatkan julukan sebagai the next Lionel Messi mulai kehabisan kesabaran dengan Villarreal. Kubo belum pernah bermain untuk Real Madrid sejak kedatangannya ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2019. El Real lebih memilih untuk meminjamkannya ke klub Real Mallorca sepanjang musim 2019-2020. Bersama Mallorca, winger berusia 19 tahun itu mencatatkan 36 penampilan di berbagai ajang dengan torehan 4 gol dan 5 assist. Namun performa Kubo ternyata belum cukup untuk membuat pelatih Real Madrid Zidane terkesan. Kubo kemudian dipinjamkan kembali pada awal musim 2020-2021, di mana kali ini ia dititipkan ke Villarreal dengan durasi semusim. Langkah ini dilakukan Real Madrid demi memberikan jatah bermain lebih banyak kepada pemain asal Jepang itu ketimbang hanya menjadi penghangat bangku cadangan Real Madrid. Akan tetapi realitanya berkata lain karena Kubo lebih sering diturunkan pada menit-menit akhir pertandingan. Menurut catatan transfer market, Kubo hanya bermain selama 173 menit dalam 10 pertandingan Villarreal di Liga Spanyol. Dia juga hanya sekali tampil sebagai starter di Liga Spanyol. Kondisi itu membuat Kubo ingin kembali lebih cepat ke Real Madrid karena kesal dengan perlakuan tim berjuluk kapal selam kuning tersebut. Kubo meminta dipulangkan pada bursa transfer musim dingin 2021 yang dibuka pada bulan Januari mendatang.